Salam semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 yang beranggotakan Kesha Serin Bermuli, Karen Regina Bermuli, dan Reinhard Emmanuel Mentut akan mempresentasikan materi Damai Sejahtera menurut Alkitab dan Kabar Baik di tengah kehidupan bangsa dan negara. Bahan Alkitab terdapat pada Imamat 26 ayat 1-46, Yohanes 14 ayat 23-31, Mazmur 137, dan Nehemia 2 ayat 1-20. Damai sejahtera. Dalam KBBI terdapat dua kata, yaitu kata damai dan kata sejahtera. Damai artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan dan aman. Sejahtera artinya aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Damai sejahtera menurut Alkitab. Dalam kitab Imamat 26 ayat 1-46 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ayat yang pertama sampai ke-13 memuat janji-janji berkat dan penyertaan Allah bila bangsa Israel taat dan menjalankan perintah-Nya. Hal ini terlihat dalam ayat 6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan perang tidak akan melintas di negerimu. Kedua, ayat 14-39 memuat peringatan akan penghukuman Allah jika bangsa Israel lalai atau menyimpang dari perintah-perintah Allah. Peringatan ini kita temukan dalam ayat 14-19. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, maka aku akan mendatangkan kejutan atasmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Yang terakhir, ayat 40-46, berisi janji-janji Allah untuk mengampuni dan menerima mereka kembali sebagai umat-Nya. Allah itu setia dan selalu ingat akan perjanjiannya dengan leluhur Israel. Seperti dikatakan Allah, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Makna Shalom. Kata Shalom dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan menjadi damai atau damai sejahtera dalam bahasa Yunani. Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Baru, kata ini diterjemahkan menjadi eirene. Kata Shalom atau damai sejahtera sering dipergunakan untuk memberikan salam kepada sesama. Dalam bahasa Ibrani, orang mengucapkan Shalom Aleihim yang artinya damai sejahtera bagimu. Ucapan ini dijawab dengan kata-kata Aleihim Shalom. Kata ini mirip sekali dengan kata Salam Alaikum atau Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Bahasa Arab memang berasal dari rumpun yang sama dengan bahasa Ibrani, seperti bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata Shalom diterjemahkan menjadi salam. Kata yang sama yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia yang sangat diperkarya oleh kosakata dari bahasa Arab karena pengaruh agama Islam. Di kalangan masyarakat Yahudi, kebiasaan memberi salam seperti ini sangat lazim. Dalam Lukas 10 ayat 5, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberikan salam ini apabila mereka mengunjungi rumah seseorang. Kalau kamu masuk ke suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Salam ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia menampakkan dirinya ke tengah-tengah murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam ungkapan kata Shalom Aleihim, memang terkandung sebuah doa, yaitu, "Kiranya damai sejahtera menyertaimu." Alkitab menerjemahkan kata Shalom menjadi damai sejahtera. Bukan semata-mata damai saja, meskipun arti dari kata Shalom adalah damai atau perdamaian. Arti kata Shalom memang jauh lebih luas daripada sekedar damai saja. Berikut ini adalah sejumlah kata dan konsep yang digunakan untuk menerjemahkan kata Shalom, sehingga kita dapat membayangkan kekayaan makna yang dikandungnya. Pengalaman bangsa Israel ketika dibuang ke Babel.
Karena ketidaktaatan para pemimpin dan bangsa Israel, Allah menghukum mereka dengan berbagai cara, antara lain penyakit dan titawan musuh. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yehuda dan mengalahkannya. Pada tahun 589 sebelum Masehi, Nebukadnezar kembali ke Yehuda dan mengepung Yerusalem selama 18 bulan. Banyak orang Yehuda yang lari ke daerah-daerah sekitar seperti Moab, Amon, Ekon, dan negara-negara lain untuk menyelamatkan diri. Bisa dilihat pada Yeremia 40 ayat 11 sampai 12. Yerusalem kembali jatuh dan Nebukadnezar sekali lagi menjara kota dan bait suci, lalu menghancurkan keduanya pada tahun 587 sebelum Masehi. Pembuangan ke Babel adalah sebuah peristiwa traumatis dalam sejarah bangsa Yahudi. Kerajaan mereka hancur, demikian pula bait suci di Yerusalem. Tanpa bait suci, mereka merasa tidak dapat lagi beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Mereka bersedih hati karena tidak memiliki tanah air. Mereka merasa terhina karena diserahkan ke tangan bangsa kafir. Bukannya malah melayani Allah di bait Allah yang kudus, mereka menderita terutama karena mereka sadar bahwa keberadaan mereka di negeri asing itu terutama sekali disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Musuh-musuh mereka mengejek dan mencemooh. Orang-orang Yehuda disuruh menyanyi, "Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion." Begitu kata mereka. Nyanyian yang diminta tentunya adalah nyanyian pujian, nada penghormatan dan pengagungan Allah yang perkasa, pelindung Israel. Tetapi justru inilah ironisnya. Allah seolah-olah memalingkan wajahnya dan tidak peduli lagi kepada Israel umatnya. Bagaimana mungkin kami menyanyikan pujian bagi Tuhan? Pemazmur bertanya, ketika kami menyadari bahwa kami terpuruk dalam keberdosaan kami, bagaimana mungkin kami menyanyikan nyanyian dari Sion, sementara kami terbuang di negeri asing. Mazmur 137 ayat 4. Umat Israel tidak selamanya menderita di Babel. Setelah berakhir masa penghukuman mereka, Tuhan Allah mengirimkan utusannya untuk memberitakan kabar sukacita. Mereka telah ditebus Allah. Mereka akan diperbolehkan kembali ke Sion, kata Allah. Dengan demikian, maka mereka akan dapat memproklamasikan Allahmu itu Raja. Yesaya 32 ayat 7. Apakah artinya ini? Ini berarti sukacita umat Allah hanya dapat terjadi apabila mereka mengakui bahwa Allah itu Raja. Kehendak Allah haruslah dinyatakan di dalam kehidupan umat. Pembangunan kembali Yerusalem terjadi setelah bangsa Yahudi diizinkan kembali ke Kores, Raja Persia pada tahun 538 sebelum Masehi. Pada tahun 464 sebelum Masehi, Artasasta naik tahta sebagai raja di Persia. Ia mempunyai seorang juru minuman yang berdarah Yahudi bernama Nehemia. Nehemia mendengar berita dari saudaranya Hanani tentang kehancuran kota Yerusalem dan bait suci Allah. Terdapat di Nehemia 1 ayat 2 dan 2 ayat 3. Mendengar kabar buruk itu, Nehemia merasa sangat sedih. Berhari-hari ia berpuasa dan berdoa meratapi negeri nenek moyangnya. Ketika raja melihat kesedihan Nehemia, baginda menanyakan apa yang membuatnya sedih. Nehemia menceritakan semua yang didengar tentang negeri leluhurnya. Penerapan damai sejahtera di Indonesia. Orang-orang asing membangun Indonesia dan menjadi pemegang izin bagi usaha-usaha ekonomi strategis. Sedangkan orang Indonesia hanya menjadi penonton atau menjadi pelayan globalisasi. Seharusnya kita orang Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi master in our own homeland, not just to become the host yang hanya melayani kepentingan globalisasi dan mancanegara.
betapa banyaknya sumber daya alam Indonesia yang pengelolaannya dikerjakan oleh perusahaan asing. Kesejahteraan rakyat tidak kunjung tercapai, sedangkan kesenjangan antara kaya dan miskin makin meningkat. Untuk mengubah nasib orang miskin, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sekolah dan mutu pendidikan di Indonesia, membuka lapangan-lapangan kerja, memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Namun yang lebih sering terjadi adalah orang miskin digusur ke tempat-tempat lain, ke pinggiran kota, bahkan ke pulau lain melalui program transmigrasi. Contoh penerapan damai sejahtera di Indonesia. Yang pertama, menghargai perbedaan yang berada di tengah kehidupan kita. Yang kedua, menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Yang ketiga, mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Yang keempat, memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Damai sejahtera menurut para ahli. 1. John Locke. Menurut Locke, damai sejahtera terkait erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Ia meyakini bahwa pemerintah yang adil dan dilindungi hukum adalah kunci untuk mencapai kondisi damai dan sejahtera, di mana hak-hak dasar individu dihormati. Yang kedua, Konfusius. Bagi Konfusius, damai sejahtera melibatkan keseimbangan sosial dan moral, konsep harmoni dalam hubungan antar individu, dan tata nilai moral yang kuat merupakan fondasi untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Etika dan keseimbangan menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, Mahatma Gandhi. Gandhi mengaitkan damai sejahtera dengan konsep ahimsa atau non-kekerasan. Menurutnya, perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak merugikan siapapun. Prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kebebasan tanpa kekerasan menjadi landasan bagi damai sejahtera versi Gandhi. Yang terakhir, kesimpulan. Damai sejahtera dipahami sebagai hasil dari hidup yang sesuai dengan ajaran moral dan kehendak Tuhan. Kabar baik atau Injil dalam konteks kehidupan bangsa dan negara menggarisbawahi nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian. Dalam konteks ini, kesatuan, keadilan sosial, dan ketundukan pada nilai-nilai moral menjadi kunci untuk mencapai damai sejahtera yang mencerminkan keberkahan dan keharmonisan dalam masyarakat dan negara. Sekian presentasi dari kami. Shalom.